Baik, hari ini saya, Pastor Daniel Hendrata di ACS bersama dengan istri saya. Pastor Debbie Katarina. Yes. Pagi hari ini kami akan membawakan firman Tuhan bersama-sama ya. Jangan kaget kalau minggu keempat itu adalah Family Week ya. Biasanya kita beribadah bersama-sama dengan anak-anak kita, tapi karena masih PSBB transisi ya, jadi it's okay Anda meskipun menyaksikan di rumah tetap tidak mengurangi esensi ibadah That's right. kita dan tidak mengurangi esensi dari Family Week kita. Puji Tuhan. Yes, ada banyak bahkan teman-teman yang tinggal di kota berbeda, ada yang di Jakarta, di Manado, mereka bertemu di udara loh. Iya. Jadi satu reuni keluarga. Ya. Dan bahkan anak kami ada di Singapura, ada anggota keluarga daripada jemaat kami yang ada di Australia, mungkin ada jemaat yang ada di Eropa ya. Yuk siapapun Anda, kita tahu bahwa ini kesempatan untuk kita boleh menerima cara yang baru, cara yang dahsyat untuk membawa Injil Kerajaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Yuk kita check in sekarang yuk. Anda boleh ketikkan nama Anda, di mana kota Anda berasal atau negara di mana Anda mengikuti ibadah ini. Sehingga kita boleh saling berkenalan, Anda boleh saling tegur sapa. Dan nanti kalau firman Tuhan itu merupakan kekuatan, merupakan rema buat kehidupan Anda nggak perlu sungkan untuk Anda ketik sesuatu. Dan kemudian supaya kita semua bisa saling engage ya. Karena pada waktu church online kita tahu bahwa kita nggak bisa datang secara fisik, tetapi engagement kita saling sapa, kita kasih emoji, betul nggak ya? Kita kasih stiker, boleh-boleh aja dong. Atau Anda juga yang menyaksikan First Media, Light Channel, kita juga tahu bahwa Tuhan pun tetap bersama dengan Anda. Amin, Okay, amin. go ahead. Hari ini kami akan membawakan satu tema khotbah yang berjudul Mendidik Anak Berjiwa Besar ya. Kenapa perlu sekali untuk mendidik anak berjiwa besar? Karena kalau anak-anak itu tidak dididik untuk mempunyai jiwa yang besar, suatu saat ketika orang tua sudah tiada, mereka yang akan menggantikan posisi kita, mereka yang akan membawa legacy kita. Jadi kalau anak-anak tidak dididik dari awal, maka nanti peninggalan macam apa yang kita persembahkan untuk Tuhan dan untuk dunia ini. Kita buka ayat firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Benar sekali sudah dikonfirmasi oleh firman Tuhan bahwa anak-anak sejak kecil, sejak masih muda harus dididik menurut jalan yang patut baginya. Yes. Menurut jalan kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti ketika dia bertumbuh dewasa, menghadapi banyak tantangan hidup, menghadapi banyak perkara, ya apalagi zaman-zaman seperti sekarang ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, tapi sebagai imbasnya ada krisis ekonomi yang entah berapa lama harus dihadapi oleh seluruh dunia loh. Biasanya kalau terjadi sebuah wabah di suatu negara saja, maka negara-negara yang lain bisa ikut membantu gitu kan ya. Tapi karena sekarang seluruh dunia ini ibaratnya seperti every country for itself. Right. Setiap negara untuk negaranya masing-masing, menyelamatkan warga negaranya sendiri-sendiri ya. Karena itu saudara, kita harus mempersiapkan anak-anak kita. Supaya ketika mereka bertumbuh dewasa dan menjadi tua pun, mereka tidak akan menyimpang dari jalan yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup mereka. Amin. Ya benar saudara, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus, berapa banyak di antara Anda yang sudah menikah? Yuk check in sekali lagi, kita cek. Anda yang sudah menikah boleh ketik, saya sudah menikah gitu ya. Yang di Storehouse bagaimana? Berapa banyak yang sudah menikah? Boleh lihat tangannya, puji Tuhan. Haleluya, wah lumayan banyak ya. Jadi biasanya kalau Family Week ada yang anak-anak ngaku-ngaku kecil masih juga. single angkat tangan. Oh itu dengan iman. Yang itu dengan iman gitu ya. Puji Tuhan. Katakan kalau misalnya Anda punya iman bahwa Anda suatu hari akan menikah, akan punya anak, boleh dong ya. Nggak ada salahnya beriman, karena beriman itu artinya Anda percaya walaupun tidak melihat pada saat ini. Seperti bagaimana kami juga melihat dengan iman bahwa Anda pun menikmati kebaktian ini. Puji Tuhan. Amen. Saudara, firman Tuhan sudah berkata dengan tegas. Jadi dari ayat ini kita dapat simpulkan sebenarnya anak itu adalah produk daripada orang tua. Benar nggak? Benar. Cara bagaimana seseorang anak berpikir, terutama anak-anak yang saya kategorikan yaitu anak-anak yang masih usia dini ya, masih baby, kemudian masih toddler, kemudian bagaimana mereka menjadi pra-remaja, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa muda, saudara ya. Ini cara berpikir, tingkah laku, taste and preference mereka itu tidak mungkin untuk nggak dipengaruhi oleh orang tua mereka. Ya. Yes, tetapi kita mesti tahu juga bahwa makanya kalau orang tua berpikir dan Anda dapat menjadi autopilot
Itu salah besar. Anda kebanyakan daripada kita nih ya, termasuk saya hamba Tuhan, kadang-kadang kita terlampau sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri, dan kemudian kita berpikir kita terjebak nih ya dalam satu mindset bahwa saya udah leskan anak saya, misalnya anak saya udah les drum, udah pergi misalnya ke gym, udah sekolah, udah punya guru les, misalnya beberapa orang misalnya udah les gambar, les karate, les disco, les nari, les ini, les itu. Jadi kita pikir bahwa itu semua cukup. Memang benar, alangkah baiknya kalau memang kita bisa engage, bisa bayar itu semua, tetapi tetap saja nilai kehidupan itu hanya bisa diberikan oleh orang tua. Amin. Karena kalau orang tua gagal untuk menanamkan nilai kehidupan yang benar kepada kehidupan anak-anaknya, maka saya percaya dunia yang akan membentuk cara berpikir daripada anak-anak saudara. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi sebagai orang tua kita patut mengajarkan yang benar kepada anak kita. Tapi tentunya juga orang tua itu adalah produk dari world view ya. Yes. Jadi bagaimana cara pandangnya terhadap dunia itu akan mempengaruhi bagaimana dia akan mengajar anak-anaknya. True. Jadi anak-anak adalah produk dari orang tuanya, orang tua adalah produk dari orang tuanya lagi. Yes. Tetapi semuanya itu melibatkan world view juga. Apa yang mereka percayai, apa cara pandang mereka itu akan diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu kita juga perlu memperhatikan cara pandang kita. Sebab seringkali cara pandang yang diajarkan oleh dunia itu jauh berbeda. Katakan jauh berbeda. Yes, jauh berbeda. Jauh berbeda Jauh dengan berbeda. cara pandang sorga. Nah, yang mana yang akan kita ikuti? Values-values yang diajarkan oleh dunia ini jauh berbeda. Katakan jauh berbeda. Jauh berbeda. Jauh berbeda Jauh. dengan values yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi kita harus membuat keputusan di dalam keluarga kita. Firman Tuhan adalah dasar yang teguh. Amen. Di mana kita akan membangun keluarga Amen. kita. Amin. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu berarti pilihan kita memang Tuhan Yesus saja berkata bahwa kamu ada dalam dunia, tetapi jangan lupa bahwa kita tidak berasal daripada dunia. Oleh karena itu sering kali kami dengungkan dari mimbar ini bahwa yuk kita jadikan Kristus sebagai poros daripada keluarga kita, ya. Amen. Daripada bisnis Anda, daripada sekolah anakmu, kemudian daripada termasuk permasalahan-permasalahan yang sedang Anda hadapi. Kami tahu saudara ya bahwa di dalam musim-musim seperti ini yang sangat gak jelas nih ya, masih ada banyak daripada kita yang trap atau terjebak dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan. Nah ini semua seakan-akan mengekspos bagaimana kehidupan kita. Nah makanya di dalam kondisi yang tidak mudah ini, kita kembalikan ya, kita orientasikan ulang, kita tata ulang kehidupan kita bahwa Kristus sebagai poros daripada orang tua sebagai kehidupan kita. Supaya apa? Kita sebagai orang tua itu menjadi teladan yang sangat baik daripada kehidupan anak-anak kita. If you fail, kalau saudara gagal menjadi teladan yang baik daripada kehidupan anak-anak saudara, maka saudara pun akan tetap menjadi teladan, menjadi contoh. Tetapi sayangnya menjadi contoh yang sangat tidak baik daripada kehidupan anak-anak Anda. Saya mau cerita sedikit ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa saya puji Tuhan dilahirkan di dalam keluarga Kristen ya. Kakek nenek saya orang Kristen, orang tua saya orang Kristen, tetapi sayangnya di tengah-tengah kehidupan mereka pada waktu saya masih berusia antara sekitar 6-7 tahun, orang tua saya memilih untuk meninggalkan Tuhan karena satu permasalahan yang tidak perlu saya ceritakan di sini. Tetapi keputusan itu rupanya berdampak cukup berat sekali karena selama 16 tahun ke depan, berarti waktu itu saya masih kecil banget ya. Dan 6-22. Iya, that's right. Saya masih sampai dengan berusia 21-22 tahun, kemudian barulah mengalami lawatan Tuhan kembali. Dan selama 16 tahun, ini saya nggak usah cerita tentang keluarga orang lain, keluarga saya ya. Jadi dalam diri saya pun berkembang untuk kemudian berpikir, orang Kristen itu fanatik. Fanatik itu artinya apa sih? Orang Kristen itu nggak mau nerima pendapat orang lain. Orang Kristen tuh selalu mau menang sendiri gitu ya. Bahkan beberapa teman-teman saya kalau misalnya, ya nggak usah ngomong tentang nonton pornografi atau berbuat kejahatan lah ya. Mau pergi untuk melayat orang mati aja susahnya bukan main. Peraturannya banyak banget. Boro-boro seperti itu. Nonton bioskop aja nggak boleh gitu ya. Mau ke diskotik nggak bisa. Jadi saya bertumbuh dengan stigma itu bahwa orang Kristen, you guys boring banget gitu loh. Ya, jadi saya nggak suka orang Kristen, bahkan saudara saya akan mencoba untuk memberikan pengaruh buruk saya kepada teman-teman saya yang teman-teman yang ke gereja, ikut katekisasi, ikut persekutuan doa. Yuk ngapain lu kayak gitu, nggak cool man, ikut saya yuk. Nah mereka banyak yang hari-hari ini sampai sekarang
saya cukup menyesal sekali karena teman-teman saya nggak lagi ke gereja, tetapi saya malah jadi hamba Tuhan gitu ya. What an irony gitu. Tetapi inilah bagaimana keputusan-keputusan yang orang tua salah ambil itu akan kemudian memberikan dampak yang langsung ataupun tidak langsung kepada anak-anaknya. Tetapi puji nama Tuhan, 16 tahun kemudian akhirnya satu persatu daripada keluarga saya mulai menerima Tuhan kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang paling indah adalah papa mama saya percaya kepada Tuhan. Dan bahkan sekarang bersama-sama kami melayani Tuhan menjadi pastoral team daripada ACS. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, kita akan lanjut masuk ke poin-poinnya ya. Saudara, poin yang pertama tentang mendidik anak berjiwa besar adalah sharing atau berbagi. Perlu seseorang berjiwa besar untuk dapat berbagi. Dan supaya kita semua tahu, tidak ada orang yang bisa berbagi sampai orang itu merasa cukup. That's right. Selama engkau merasa kurang dan kurang dan kurang, percayalah kepada saya bahwa engkau tidak akan bisa berbagi. Jadi kita harus melatih anak-anak kita dari sejak kecil bagaimana mereka bisa merasa cukup, bisa berterima kasih, bisa mengucap syukur. Kemudian setelah itu kita akan motivate mereka untuk berbagi kepada orang lain. Orang-orang yang egois tidak akan bisa berbagi. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus juga mencontohkan hal tersebut di dalam hidupnya. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak punya agenda yang lain-lain. Tapi dia membagikan hidupnya kepada murid-muridnya. Kepada kita semua orang-orang yang dicintainya. Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita semua boleh beroleh hidup dan hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin, ketikan amin. Ya, puji Tuhan saudara ya. Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ketiga ayat 11. Kalau worldview dunia mengatakan rugi dong berbagi, disimpan aja untuk diri sendiri ya kan. Kalau disimpan untuk diri sendiri lama-lama kan bisa jadi banyak gitu ya. Kenapa harus dibagi sama orang, itu rugi loh. Karena kamu mendapatkannya kan hasilnya dari hasil kerja keras kamu sendiri. Tetapi lihat firman Tuhan saudara. Lukas pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, berapa? 2. 15? 2. Berapa helai baju? 2 lusin. Helai baju, bukan 2 lusin, tapi berapa? 2 helai. 2 lemari. Are you sure? Bukannya 2 lemari dengan 4 pintu. 2 rumah. 2 rumah yang isinya baju. Berapa saudara, kita baca dengan jelas Lukas pasal yang ketiga ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kita pikir kita perlu uang segudang baru kita akan bisa berbagi. Kita pikir kita perlu mengumpulkan dulu harta kekayaan yang banyak, baru kita akan bisa berbagi. Alkitab mengajarkan kepada kita, dari apa yang engkau punya, sedikit pun tidak apa-apa. Mulai dengan kalau kau sudah punya 2 helai baju, kau bisa bagikan 1 kepada orang yang tidak punya baju. Katakan wow saudara. Wow. Katakan wow, ini satu paradigma yang berbeda dengan worldview yang selama ini kita pelajari. Apalagi di musim pandemik seperti ini, semua orang memikirkan dirinya masing-masing. Yang penting aku dan keluargaku selamat dulu. Jangan sakit, makan cukup ya kan. Tidak bisa, seakan-akan kita dibentuk cara berpikirnya survival mode. Kita sedang bertahan modenya ya. Mode bertahan berarti tidak bisa dihambur-hamburkan. Karena itu pemberian kita juga bertahan. Karena itu kita menahan-nahan berkat yang seharusnya bisa kita bagikan kepada orang lain. Saudara, kalau kita tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya, sekarang para bisnismen baik di Indonesia maupun di seluruh dunia sudah mengeluh. Bagaimana caranya melakukan bisnis karena tidak ada satu orang pun yang beli. Jujur, selama 3 bulan masa pandemik, saya pun tidak beli selembar baju. Karena saya merasa itu baju di lemari banyak banget dan saya nggak pernah pakai karena kan nggak keluar rumah. Tapi ya baju kan? ini bagus banget. Iya, ini dikasih pemberian. Ya saudara, nah terus setelah 3 bulan berlalu ya kita mulai beli sedikit demi sedikit. Karena apa? Kalau setiap orang menahan-nahan, ekonomi akan ambruk karena roda perekonomian tidak bisa berputar. Yuk kita rubah cara berpikir kita. Kita memberi
supaya orang lain juga diberkati dan itu nanti juga akan kembali lagi ke kita. Ada amin Ya. saudara ya. Kalau kita berbicara tentang krisis, memang benar krisis itu ada, tetapi krisis ini juga salah satu penyebabnya adalah karena orang menahan. Anda boleh ketikan itu, karena saya menahan. Betul ya? Memang boleh sih, let's be wise. Kita nggak ngajarin saudara untuk kemudian hari ini dihambur-hamburkan, habis uangnya dan yang lain-lain. No, it's not about that guys. Tetapi masalahnya gini loh, minggu yang lalu saya membaca melihat satu video YouTube ya, tentang di Jakarta ini ada satu merek mobil mewah sekali gitu ya, buatan Jepang. Harganya nggak terlalu mahal, cuma 3 miliar sebiji gitu ya. Berarti ini kan kita tahu bahwa ini yang bisa beli katanya ini mobil para sultan gitu loh. Nah tetapi yang anehnya mobil ini belum di launching, cuman baru ada satu di Jakarta, ada di showroomnya. Tetapi waiting listnya sudah sangat panjang. So what is going on here? Berarti ternyata krisis itu memang ada, tetapi salah satu penyebab krisis ini adalah karena masyarakat terutama mereka yang adalah ekonomi kelas atas, 2% daripada society, 1,5%, 1% atau bahkan mungkin 0,01% yang mana ternyata memegang 85% atau 90% daripada kekayaan yang ada di dunia, ini mereka mulai menahan. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa hanya untuk menghidupi diri kita sendiri. Nah makanya itu kita lihat contoh yang paling konkret. Bukan contoh saya, bukan contoh kehidupan siapapun juga karena kita nggak akan pernah menjadi contoh yang baik. Ada amin nggak? Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus guys. Bagaimana Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, dia meninggalkan semua kekayaan yang ada. Dia sultan di atas sultan, betul nggak? Dia raja di atas segala raja, dia ini luar biasa. Tetapi justru pada waktu dia membawa kebenaran tentang kerajaan surga, apakah dia disukai oleh orang-orang yang di dunia pada waktu itu? Apakah dia disukai oleh mayoritas? Enggak, pemirsa sekalian ya. Enggak, dia malah dibenci oleh orang-orang yang adalah society 1% pada zaman Tuhan Yesus itu benci Tuhan Yesus. Ya bahkan kalau bisa Tuhan Yesus engkau mengganggu, engkau disruption gitu loh. Makanya kalau seperti itu Tuhan Yesus akhirnya dibunuh. Tetapi kita tahu walaupun dia tahu intentional dengan sengaja dia akan dibunuh. Tetapi dia tetap memilih untuk berbagi kehidupan. Jesus elegantly shared his life supaya saudara dan saya boleh mempunyai kehidupan yang kekal. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, karena kita punya role model yang sangat baik yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Makanya hari ini dengan bangga kita pun akan bisa menjadi role model buat society kita. Buat lingkup influence kita. Every one of you is influencer. Kita nggak perlu sampai Instagram kita punya centang biru ya, atau misalnya Twitter kita punya centang biru, atau kita kemudian mengendorse atau membayar seseorang baru kita disebut influencer. No, it's not about that. Berapapun jumlah orang yang dapat saudara berikan pengaruh, dengar baik-baik, firman Tuhan sudah menegaskan bahwa engkau adalah pengaruh daripada dunia ini. Karena itu yuk kita lakukan, mari kita berbagi sama seperti bagaimana Tuhan Yesus sudah memilih untuk berbagi kehidupan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara, sharing itu is caring ya. Orang yang bisa berbagi adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri ya. Yes. Center dari kehidupan dia bukan dirinya sendiri, tapi Yesus menjadi center dari hidupnya dia. Makanya dia bisa berbagi ya. Saya punya satu kesaksian dan ini kejadian terjadi ketika saya masih berusia 5 tahun. Waktu itu saya ulang tahun dan ulang tahunnya itu dibarengin sama adik saya yang persis di bawah saya, adik laki-laki. Karena ulang tahun kita itu di bulan yang sama. Dia di tanggal 5 Juni, saya di tanggal 17 Juni. Tapi dari suku bangsa Tionghoa ini kepercayaannya adalah nggak boleh kalau ulang tahun maju. Kalau mundur boleh gitu ya. Jadi harus lewat dulu tanggalnya. Jadi karena dia tanggal 5, saya nggak mungkin maju kan dari 17 ke 5 nggak boleh. Jadi ditunggu sampai tanggal 17 baru diulang tahun kan bareng-bareng. Saudara tahu apa yang terjadi ketika itu saya masih berusia 5 tahun? Saya merasa ini hari ulang tahunku karena tanggalnya 17 kok, ya kan? Jadi ketika pesta ulang tahun itu banyak orang yang diundang datang membawa kado ya. Dan saya merasa itu adalah kado-kado saya karena ini tanggal 17 bukan tanggal 5 gitu saudara ya. Lalu apa yang terjadi? Saya tidak bersedia untuk berbagi hadiah sama adik saya. Lagian dia adik laki-laki saudara ya, hadiah yang dibawa orang-orang sih kebanyakan hadiah untuk cewek. Jadi saya merasa berhak untuk mempunyai semua kado-kado itu.
Terus malam harinya adik saya itu memohon kepada saya, "Je, please lah, satu aja. Kan ini mobil-mobilan, kamu kan cewek, kamu kan gak main mobil-mobilan." "Oh gak bisa, itu punyaku karena ini tanggal 17." Aku bilang gitu saudara ya. Saya tidak bersedia berbagi meskipun hadiahnya adalah mobil-mobilan. Dan saya ini cewek gak main mobil-mobilan. I was very selfish. Saya tidak ingat kejadian itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, mungkin juga mobil-mobilan itu akhirnya diberikan kepada dia oleh kakek dan nenek saya, karena waktu itu kami tinggal bersama kakek dan nenek, saudara ya. Nah mungkin saya juga udah gak mengingat lagi tentang mobil itu, tetapi 30 tahun kemudian, ketika suatu hari saya pulang ke Surabaya dan kita lagi ketemu, kita lagi bincang-bincang sampai malam gitu ya, ngobrol-ngobrol sama keluarga. Adik saya ini menceritakan cerita tersebut. Dan dia bilang, "Aku sakit hati sama kamu, Ce. Masa satu mainan aja kamu tidak mau kasih sama aku." Malam itu saya merasa sangat menyesal. Saya bilang, "Aduh, aku nggak inget loh kalau pernah ada kejadian kayak gitu, Fit." Namanya David. Terus saya bilang, "Tapi aku mau minta maaf, Fit, karena sudah menyakiti hatimu 30 tahun yang lalu. Aku minta maaf kalau sampai hari ini kamu masih mengingatnya. I was very selfish. Aku sangat egois dan aku minta maaf." Pada malam itu dia bilang, "Aku maafin, Ce, aku sudah lama juga mestinya udah gak mikirin hal itu. Cuman karena hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang masa lalu, tiba-tiba aku ingat." Ada adik saya lagi yang lebih kecil, saudara, yang melihat bagaimana kami malam itu bermaaf-maafan soal mobil-mobilan hadiah ulang tahun yang saya tidak mau berbagi. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Adik saya yang paling kecil itu nangis, saudara. Saya lihat, saya jadi heran, "Kamu ngapain nangis?" Dia bilang, "Wow, ternyata firman Tuhan itu kalau dilakukan sungguh-sungguh indah banget ya. Aku baru ngelihat di depan mataku bagaimana firman Tuhan itu dilakukan ya. Bukan cuma didengar, bukan cuma khotbah yang indah, tapi ketika dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat indah dan membawa restorasi dalam hidup kita. Membawa restorasi di dalam hubungan kita." Yang percaya katakan amin. Yang mau coba diketikkan, "Aku mau menerapkan firman Tuhan dalam hidupku." Amin, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yuk teman-teman yang ada di Storehouse, kita saling pandang. Memang betul kita memang belum bisa saling teplok gitu ya. Coba saling tunjuk, katakan, "Mari kita berbagi." Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kita masuk ke poin yang kedua ya. Tadi seperti apa yang Pastor Debbie sudah bagikan. Nomor 2 ya, minta maaf dan mengampuni. Anak-anak perlu diajar loh. Ya, jadi pernah ngelihat nggak bagaimana Anda yang punya anak nih ya, saya tahu ada beberapa jemaat yang anaknya masih kecil-kecil ya. Even a baby can be very stubborn, betul nggak ya? Toddler tuh ya bisa keras kepala banget gitu loh. Makanya kita harus kadang-kadang sabar, ngajarin dia satu persatu. Makanya perlu sekali bimbingan orang tua ya. Jadi kadang-kadang orang tua gagal paham dengan cara kan sudah saya ulang tahun kan, kewajiban saya sudah selesai gitu loh ya. Kadang-kadang maaf ya, kita harus mengerti bahwa diri kita sebagai orang tua seringkali ini selfish. Kita egois gitu loh ya. Karena apa? Kita mau anak kita, coba tuh, pernah nggak para mama-mama? Di sini mama-mama angkat tangan. Yuk mama-mama siapa? Ya, Anda di rumah mama-mama angkat tangan ya. Nah puji Tuhan, pernah nggak para mama kalau dengerin orang lain cerita tentang anaknya, Anda nggak mau kalah? Anda akan memilih untuk, "Oh anak gue lebih pinter gitu loh, anak gue lebih hebat gitu ya." Sambil mulutnya monyong gitu. Nah ini it's okay karena setiap orang tua memang harus berbangga akan anaknya. Ini kewajiban daripada orang tua. Tetapi kadang-kadang pada waktu anaknya salah, ternyata Anda memilih untuk tetap melindungi anakmu. Nah inilah kesalahan orang tua yang kita nggak boleh terus hidupi. Ingat ya, Tuhan Yesus atau Allah Bapa itu adalah tegas. At the same time ada kuasa hukum yang sudah ditetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi pada saat yang bersamaan kasih karunia atau grace ini berjalan, beriringan, berdampingan. Makanya kita tahu bahwa anak-anak itu perlu bimbingan daripada kedua orang tua. Kerap kali, kebanyakan nih ya, mungkin bisa kadang-kadang di beberapa keluarga bisa role-nya boleh terbalik tidak masalah. Tetapi biasanya salah satu kecenderungannya adalah papa, ini lebih saklek gitu loh, lebih tegas. Nah mama lebih kasih karunia, betul ya. Nah tetapi jangan sampai kasih karunia ini buru-buru dikeluarin dulu, anak salah dibela, tanpa kemudian menunjukkan kepada anak kita, "Nak lu salah, lu gak boleh kayak gitu." Gitu loh ya. Mungkin di depan orang lain kalau itu antara hidup dan mati, guys, kita harus bela anak kita. Ya jangan salah nangkap juga nih.
Kalau anak kita udah ditindas, udah dipukulin orang, sebagai orang tua kita wajib bela-belain dia walaupun anak kita salah. Tetapi there will be a point, ada satu poin yang dimana kita harus tegas berkata, nak, papa memang lindungi kamu saat ini, tetapi kamu harus tahu bahwa kamu salah. Kamu harus berani menghadapi konsekuensi daripada keputusan yang kamu lakukan itu, nak. Kalau anaknya berkata, Pak kan saya nggak mengerti. Gitu loh. Ya guys, makanya sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk deteksi dini dulu. Manakah kira-kira kebodohan-kebodohan yang anak kita bisa lakukan di dalam ketidakpengertiannya. Beberapa tahun yang lalu ada berita yang cukup sedih yang saya dengar. Karena apa? Ada seorang anak kalau saya nggak salah berusia 36 bulan atau baru 3 tahun. Ya, kan masih polos banget kan ya. Tinggal di sebuah apartemen di daerah Semanggi di kota Jakarta. Dan kemudian lompat-lompat, joyfully lompat-lompat, diranjang. Ya, siapa yang nggak pernah? Ya, saya pun suka, anak saya pun pasti suka, anak saudara pun pasti suka. Nah mungkin orang tuanya waktu itu nggak ngawasin. Mungkin panas, mungkin AC-nya rusak, atau mungkin orang tua ada beberapa yang ngirit listrik gitu ya. Jendela dibuka, it's common, enggak masalah. Tetapi masalahnya gini guys, anaknya lompat-lompat, ngeper, terus kemudian lompat keluar jendela. Mereka tinggal di lantai kalau nggak salah itu 15 atau 23. Anak umur 3 tahun, lepas dari jendela seperti itu tanpa sengaja. Ini bukan bunuh diri, ini bukan pembunuhan. Tetapi orang tua yang istilahnya gagal untuk menutup pintu jendela itu. So, guess what happened? Kematian terjadi tentunya. Nah, makanya kadang-kadang anak pun perlu dideteksi dini kan. Orang tua wajib untuk mengajarin, menunjukkan kepada anaknya. Minta maaf, mengampuni. Karena apa? Ini perlu jiwa besar untuk mengakui kesalahan. Apalagi kalau misalnya orang tuanya itu kemudian bersalah dan tidak mau ngakui. Itu fatal banget. Dan di dalam kekayaannya, di dalam posisi dia sebagai jenderal, sebagai konglomerat, sebagai pengusaha besar, sebagai pemimpin gereja berkata, saya nggak mungkin disalahkan, saya nggak mau salah, nggak bisa. Makanya orang tua pinter ngomong tetapi harus juga lebih mahir untuk memberikan teladan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk kita lihat apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Lukas 23 ayat 34. Mari kita lihat. Yesus berkata, lagi-lagi kita lihat sosok Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tuhan Yesus sudah teler nih guys, sudah sekarat, sudah mau mati nih gitu ya. Tapi tetap saja dia memilih untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Amin. Wow, what a role model. Kalau kita misalnya seperti itu, misalnya kita nih, saya nggak tahu manusia sekali ya. Udah mau mati, udah sekarat, udah masih diolok-olok orang. Kita mungkin akan berkata, awas lu, gue jadi setan, gue takutin lu ntar. Benar gak? Betul gak? Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata demikian loh. Tuhan Yesus berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. What a joy. Kita punya role model yang seperti ini. Yeah. Mari guys, kita tahu kehidupan gak akan pernah sempurna. Tetapi mari kita gunakan kesempatan ini. Orang tua menjadi teladan untuk dapat mengampuni satu dengan yang lain. Hubungan suami istri gak akan pernah sempurna. Benar gak? Di tahun-tahun awal kehidupan pernikahan kami sering cekcok banget. Kadang-kadang bahkan kita gak mau kalah. Benar gak? Ada satu kompetisi, rivalry di antara orang tua. Ini anak gua, kalau pintar anak papa. Kalau nakal anak mama. Gimana sih lu gak bisa didik anak lu? Kalau juara, oh anak gua hebat banget gitu ya. Nah makanya orang tua nggak boleh, harus berhati-hati nih. Kalau misalnya ada hubungan suami istri yang tidak baik, akui kesalahan, tunjukkan kepada anak, papa salah nak, mama salah. Mama nggak salah, papa nggak salah. Tapi jangan sampai kemudian kita nanggung kesalahan orang lain dan anak tidak tahu itu. Ya, amin. Puji Tuhan. Amin, ya. Jadi orang tua perlu juga memberikan teladan itu kepada anak-anaknya. Bagaimana kalau salah meminta maaf. Sometimes we as parents have to humble ourselves. Kita perlu merendahkan hati kita. Kalau kita melakukan kesalahan kepada anak kita yang masih kecil sekalipun, kita harus bisa datengin mereka loh dan bilang maafkan mama ya, mama salah. Maafkan papa ya, tadi papa salah ngomong kasar sama kamu, nyakitin hati kamu. Dan itu akan membekas di hati sanubari dia. Dia akan bertumbuh menjadi seorang sosok yang
tidak segan untuk meminta maaf ketika salah. Dan dia juga akan belajar dari sejak dini bagaimana untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada dia. Nah, kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, diperlukan jiwa yang besar untuk seseorang itu bisa menerima perbedaan dan pendapat orang lain. Ya, saudara perlu jiwa besar untuk mengalah. Kebanyakan orang itu tidak mau merendahkan hatinya. Kebanyakan orang merasa dirinya yang paling benar. Apalagi zaman sekarang, zaman netizen. Ada istilah netizen maha benar ya. Padahal yang maha benar itu loh cuman Tuhan. Ya saudara ya, jadi kita itu manusia perlu belajar untuk menerima pendapat orang lain. Anak-anak dari kecil diajarkan hal seperti ini. Beda pendapat antara saudara itu wajar, tetapi bukan berarti hubungan saudara harus putus karena perbedaan pendapat. Saudara, minggu yang lalu Pastor Andrew sudah mengkhotbahkan tentang kasih persaudaraan, tapi dalam konteks kepada saudara-saudara seiman. Nah, hari ini saya ingin sedikit menambahkan bahwa kasih persaudaraan yang perlu kita bina bukan saja terhadap saudara-saudara seiman, tetapi juga kepada saudara-saudara kandung kita. Amin. Kepada orang-orang rumah kita. Amin. Karena di dunia ini worldview sudah banyak kasih contoh, ya, banyak orang baik kepada orang luar. Kalau sama teman, sama sahabat, aduh, bukan main luar biasa sehidup semati dibelain ya kan. Tapi kalau sama adik-adik sendiri, kalau sama kakak sendiri, tak sudi gitu saudara ya. Kalau ada teman sahabat yang ulang tahun, kita belan-belanin, bikinin kue, kirim hadiah, kita jamu yang paling enak. Tapi kalau sama saudara sendiri cukup WhatsApp saja, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Karena apa? Karena murah. Saudara, kita harus menunjukkan kasih persaudaraan itu kepada saudara-saudara kita sendiri, kepada orang tua kita sendiri, kepada anak-anak kita sendiri. Kalau kita bisa baik kepada orang luar, kita juga harus baik kepada orang di dalam rumah kita sendiri. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara ya. Nah, jadi kita lihat saudara, orang tua ya itu harus mencontohkan bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Sebab action speaks louder than words ya saudara. Nah saudara, jadi kita lihat di sini kita harus bisa mencontohkan. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin saudara. Mengasihi itu bukan omdo. Mengasihi itu bukan omong doang. Kalau mengasihi cuman dengan perkataan atau dengan lidah itu gampang karena murah. Kata-kata tidak ada harganya saudara. Tapi apa yang kau ucapkan dengan kata-katamu itu harus kau tunjukkan dengan perbuatanmu. Kalau dalam bahasanya love revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Kau tidak bisa bilang I love you, tapi kau tidak menunjukkannya dengan perbuatan. Kau tidak menunjukkannya dengan tindakan yang nyata. Tidak ada perjuangan, itu bukan love. Ada amin saudara ya. Jadi cinta itu harus dibarengi dengan perjuangan. Harus dibarengin dengan tindakan yang nyata. Dan orang tua menjadi role model, menjadi teladan, menunjukkan contoh kepada anak-anaknya bagaimana mengasihi dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Kata-kata perlu, ya kita perlu dengar I love you, ya engkau baik dan lain sebagainya. Perlu mendengarkan kata-kata yang manis, tapi perbuatannya juga harus sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Benar, kita tahu bahwa memang betul daripada ucapan mulut kita ini dapat menjadi benih di mana kita dapat membangun seseorang atau bahkan meruntuhkan. Tetapi kita tahu juga bahwa ada ayat firman Tuhan yang mengatakan lebih baik dengan cepat kita bertindak ya. Pada waktu misalnya dalam 1 Korintus 13 dikatakan kalau ucapanmu luar biasa, urapanmu dahsyat, bahkan kekayaanmu melimpah ruah. Tetapi kalau engkau tidak melakukan kasih, not acting upon it, tidak mengerjakan apa yang engkau katakan, maka artinya engkau seperti simbol yang keras sekali, gong gitu saudara ya. Yuk kita memilih, let's be a life builder. Ada orang-orang di dalam lingkup kehidupan saudara. Kalau anak, orang tua,
kakak, adik itu memang betul, puji Tuhan, kita harus wajib kerjakan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang di luar rumah tangga saudara? Hari ini misalnya, kalau saya adalah sebagai seorang hamba Tuhan, berapa banyak hamba-hamba Tuhan lain yang saya bisa bangkitkan untuk bisa sebaik saya atau bahkan lebih hebat lagi. Kalau Anda adalah seorang pengusaha besar, jempol banget saudara ya. Apalagi kalau Anda sudah nyumbang, sudah donasi, sudah melakukan upaya kemanusiaan. Tetapi yang lebih hebat lagi, berapa banyak pengusaha sekaliber Anda yang bisa Anda cetak atau Anda besarkan. Ya. Nah pada waktu itulah Anda akan menjadi seseorang yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Your action speaks louder than your word. Nah kemudian pada waktu itulah kita memilih untuk tidak lagi, pada waktu misalnya hubungan sempat renggang atau sempat bermasalah, kita nggak lagi ngundat-ngundat gitu. Awas lo ya, jangan lupa kalau lu nggak gua kasih makan tempo hari, lu kelaparan. Kalau lu nggak gua sekolahkan, lu nggak jadi orang. Yang sudah ya sudah saudara. Yang saudara tabur, biarlah tangan kanan tidak diketahui tangan kiri. Biarlah tangan kirimu berbuat baik, tangan kananmu tidak melihatnya. Nah sama juga dengan orang tua. Sebagai penutup, mari kita fokus kepada greatness. Jangan hanya selalu fokus kepada bigness. Bigness is good, tetapi greatness is even better. Sebagai penutup saya akan panggil James, anak saya. Dia mau memberikan kata-kata dorongan buat saudara. Dan saya berdoa biarlah apa yang kita sampaikan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap daripada saudara. Kalau saudara diberkati di kolom mungkin Facebook ataupun YouTube, Anda boleh memberikan komen. Ya, silakan. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini itu sudah memberikan kekuatan buat kehidupan Anda sehingga kita masing-masing sama-sama saling dikuatkan. Come on James, let's do it. Kita berikan dulu kemuliaan pada Tuhan dan juga tepuk tangan buat James. Alright. Okay, I'm going to share what I learned last night. Aku mau berbagi tentang apa yang aku pelajari tadi malam. What I learned is that Yang aku pelajari adalah God is always with you. Tuhan itu selalu bersama dengan kamu. He will protect you Dia akan melindungi kamu and heal you. dan akan menyembuhkan kamu. Amin. Amin. He will not let anything bad happen to you. Dia tidak akan membiarkan hal-hal yang buruk terjadi padamu. He will protect you from the beginning of your life to the end of it. Alright. Dia akan melindungimu dari awal hidupmu sampai pada akhirnya. I'm going to make a reference to a verse that I learned, Jeremiah 29 verse 11. Dan saya mau mengutip sebuah ayat dari firman Tuhan, Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Sebab aku tahu rancangan apa yang aku punya terhadap kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. It's okay. Go ahead. I also learned is that even if you have a family member stuck from overseas because of the virus, Dan saya juga belajar bahwa meskipun kalau kamu punya seorang anggota keluarga yang sedang terjebak di luar negeri gara-gara virus corona ini nggak bisa pulang kayak cicinya, they will stay safe, and even though you're far away, you're still a family. mereka tetap akan selamat karena dilindungi oleh Tuhan. Dan meskipun kita berjauhan, kita tetap saling mengasihi karena kita adalah keluarga. Okay, that's what I learned. Ya, itulah yang saya What about pelajari your tadi activities? malam. What about your activities during this pandemic? Well, sometimes I play games, sometimes I do sports, and I do some in between. What about the Dan reading of the selama Bible? pandemik ini saya kadang main game, kadang saya main sport, dan beberapa hal yang lain lagi. And I also read the Bible and make a recording. Dan setiap pagi saya baca firman Tuhan dan saya membuat rekaman suara saya tentang apa yang dipelajari dari pembacaan hari itu. Okay, Do you have that's any it. word of encouragement to everybody, to everyone, every congregation here at Storehouse or people at home? Yeah. What do you want to say? Speak it loud. Do not give up even if everything is bad.
Jangan menyerah meskipun kalau keadaanmu terlihat buruk. Even if you're losing money or you're losing food or nothing good is happening with you because of the virus. Meskipun kalau kelihatannya engkau kehilangan duit atau engkau nggak punya makanan atau hal-hal buruk terjadi pada hidupmu karena virus ini, God will keep you safe. Tuhan yang akan memelihara kamu dan menyelamatkanmu. Amin. He will provide for you. Dia akan menyediakan buat kamu. Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, yuk kita maju ke depan sini yuk. Dalam Family Week, saudara, kita tahu keluarga kita nggak akan pernah sempurna. My family is not perfect, neither is yours. Oleh karena itu, tapi mari kita berserah kepada Tuhan. Yuk kita jalan pelan-pelan, count one day at a time. Karena dalam kondisi yang tidak mudah, hanya Tuhan yang tahu. Tuhanlah kekuatan, gunung batu pertahanan kita. Saudara sebagai ayah, saya mengajak Anda untuk tumpang tangan kepada anakmu. Atau saudara kalau nggak punya anak, saudara bersama dengan suami dan istri kau boleh saling tumpang tangan. Haleluya. Tuhan, ini masa depan kami. Karena engkau percayakan anak-anak kami ini dalam tanganmu. I release the blessing of the Lord Jesus Christ upon you, James. You receive it right now. For the Bible says that God is with you. He will never leave you alone. And He will never forsake you. For you are the head and not the tail. You are going up and not going bottom. Diberkatilah keluarga saudara. Firman Tuhan menegaskan bahwa engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Bahkan di masa-masa yang tidak mudah. Mungkin hari ini tidak ada makanan di rumah tangga saudara. Tetapi percayalah, Tuhan gak pernah ninggalin saudara. Bukan karena engkau miskin, bukan karena engkau kaya, tetapi karena Dia mengasihimu. Saya berdoa biarlah ada hikmat Tuhan yang akan membuat kondisimu tidak akan terus sama lagi. Engkau gak akan selamanya terpuruk. Percayalah, kalau engkau percaya bahwa Tuhan menyertaimu, Tuhan ada di pihak saudara dan Dia menyertai saudara. Engkau terima saudara. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap keluarga, setiap kehidupan, bahkan mereka yang para single sekalipun. Untuk mereka tidak terbawa arus dunia. Untuk mereka tidak melakukan kebodohan-kebodohan. Apalagi mereka yang di dalam kekurangan, kemiskinan, tidak punya pekerjaan. Engkau sediakan, engkau berikan kekuatan, engkau berikan hikmat. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah ruah terhadap kehidupanmu. You receive it right now. In the name of the Lord Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Yang diberkati Tuhan bersama dengan kami katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.